Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran sederhana dari orang-orang super kaya di dunia. Mungkin saja sebagian besar dari kita menganggap bahwa hidup sederhana itu identik dengan kondisi yang serba kekurangan dan juga tampil sederhana, biasanya dinilai kurang bergaya, bahkan dianggap tidak punya modal. Diakui atau tidak, masih banyak kalangan yang beranggapan bahwa uang yang melimpah perlu ditunjukkan atau dipameri dalam bentuk penampilan yang serba wah. Padahal kita di dunia ini tidak perlu memamerkan ke orang lain, apalagi ke orang yang tidak terlalu peduli dengan diri kita. Para orang super kaya yang ada di dunia justru menampilkan gaya hidup yang sederhana. Di zaman media sosial sekarang, di mana ada banyak sekali orang yang berlomba pamer segala hal, para orang super kaya justru menjalankan gaya hidup yang tetap sederhana, hemat, dan efisien. Mereka memilih fokus pada hal-hal yang paling penting dalam hidup, ketimbang menghabiskan waktu dan uang mengurusi penampilan dan hal-hal tersier lainnya. Bisa saja itulah kenapa mereka bisa mencapai tingkat kemakmuran yang sangat besar. Berikut yang bisa kita pelajari dari gaya hidup sederhana orang-orang super kaya dunia yang didapat dari berbagai sumber. Yang pertama, mereka hidup di bawah kemampuan. Warren Buffett punya uang lebih dari 920 triliun. Dengan uang sebanyak itu, Warren Buffett sebenarnya mampu membeli rumah dengan harga fantastis dan rumah mana saja yang dia mau. Tapi kenyataannya, Warren Buffett sudah cukup nyaman tinggal di rumah lama yang dia beli tahun 1958 seharga 500 juta sampai saat ini. Hal yang serupa ditunjukkan oleh Mark Zuckerberg yang memiliki kekayaan sekitar 800 triliun rupiah. Kekayaan sebanyak itu memungkinkan pemilik Facebook ini membeli mobil mewah berharga jutaan atau bahkan miliaran dolar Amerika Serikat. Namun Zuckerberg sudah cukup nyaman mengendarai Volkswagen miliknya. Kedua, mereka tidak mendewakan penampilan. Bila kamu perhatikan, orang-orang super kaya yang jenius justru tidak pernah peduli dengan penampilan luar mereka. Lihat saja penampilan Steve Jobs dengan turtleneck hitam kemana-mana. Juga Zuckerberg yang nyaman saja dengan kaos oblong berwarna abu-abu dan celana jeans. Mereka memilih strategi seefisien mungkin, terutama untuk hal-hal yang kurang mendasar, seperti pakaian apa yang perlu dikenakan hari ini. Dengan menghemat waktu dan energi memikirkan hal-hal yang kurang penting, orang-orang super kaya bisa memaksimalkan energi dan waktu mereka untuk memikirkan hal yang jauh lebih penting, seperti pengembangan diri mereka dan pengembangan bisnis mereka. Selain itu, berpenampilan sederhana juga menghindarkan mereka dari langkah pemborosan uang untuk penampilan. Ketiga, mereka senang berdonasi. Para orang super kaya dunia senang berdonasi. Bill Gates, pendiri dan pemilik Microsoft, tercatat sebagai orang paling kaya sedunia sampai tahun 2018. Dia sudah dikenal sebagai pribadi yang suka sekali beramal. Pada tahun 2017, Bill Gates menyumbang sekitar 4,6 juta dolar Amerika Serikat untuk kegiatan kemanusiaan. Nilai donasi itu adalah terbesar yang dikeluarkan oleh Gates dalam 17 tahun terakhir saat masa 2017 itu. Bill Gates memberi pelajaran penting tentang menjadi kaya. Mereka yang benar-benar kaya adalah mereka yang senang memberi. Sejauh ini, Bill Gates mencatat kekayaan kurang lebih 1.300 triliun rupiah. Bukan hanya Bill Gates yang senang beramal, orang super kaya lain seperti Buffett, George Soros, sampai Chuck Finney, pendiri Duty Free Shop, juga dikenal sebagai orang super kaya yang senang berbagi pada sesama. Keempat, mereka membawa bekal makan siang. Kamu pasti sudah sering membaca betapa besar nilai penghematan hanya dari kebiasaan membawa bekal makan siang dari rumah. Membawa bekal makan siang dari rumah bukan cuma membantu kamu lebih hemat uang jajan, tapi juga menghemat waktu kamu dari kebingungan mencari tempat makan yang tepat saat jam makan siang tiba. Kamu bisa lebih fokus memakai waktu tersebut untuk melakukan hal lain yang lebih penting. Charlie Ergen, pemilik Disney Network,
yang memiliki kekayaan bersih 14,4 miliar dolar Amerika Serikat, sampai hari ini masih rajin membawa bekal makan siang dari rumah berisi sandwich dan minuman ringan setiap berangkat ke kantor. Bukan cuma itu, Ergen juga berbagi kamar dengan kolega kerja ketika tengah berdinas keluar kota. Kelima, mereka tidak manja. Banyak kalangan yang baru kaya sudah merasa berhak atas kenyamanan tingkat tinggi. Misalnya, membawa mobil pribadi kemana-mana, walau terhadang macet yang sering tidak masuk akal. Ingvar Kamprad, pendiri IKEA yang memiliki kekayaan bersih 39,3 miliar dolar Amerika Serikat, sampai saat ini masih nyaman-nyaman saja memakai transportasi umum kemana-mana. Sebagai salah satu orang terkaya di dunia, Kamprad tidak merasa harus mengubah gaya hidupnya menjadi serba wah. Dia masih senang berpergian, menumpang pesawat kelas ekonomi, dan makan siang di kafetaria bersama karyawan-karyawannya dan naik bus kemana-mana. Keenam, mereka adalah pendukung hidup hemat energi. Para orang super kaya selalu menyukai konsep hidup efisien, hidup minimalis, dan hidup hemat energi. Salah satu orang terkaya yang terkenal asal India, Azim Premji, yang memiliki kekayaan bersih 16,6 miliar dolar Amerika Serikat, rajin mengingatkan para karyawannya agar tidak lupa mematikan lampu setelah selesai dipakai. Premji juga asik-asik saja kemana-mana menumpangi pesawat kelas ekonomi dan menyetir mobil bekas. Ketujuh, mereka selalu membayar lunas utang kartu kredit. Para super kaya jarang membawa uang tunai dalam jumlah besar. Dikutip dari Business Insider, para orang super kaya lebih nyaman membawa uang tunai seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Mereka juga pengguna kartu kredit yang cerdas dengan selalu membayar penuh tagihan kartu kredit supaya tidak perlu membayar bunga kartu kredit yang mahal. Para orang super kaya ini selalu menerapkan strategi yang jeli dalam mengelola uang supaya bisa mereka gunakan seoptimal mungkin. Kedelapan, mereka rendah hati. Ada ungkapan, orang kaya baru biasanya lebih ngotot menunjukkan kekayaan mereka. Didukung oleh media sosial, para orang kaya baru ini tidak sungkan memamerkan segala hal yang mereka anggap sebagai penanda status sosial dan kekayaan yang mereka miliki. Lalu bagaimana dengan mereka yang memang sungguh-sungguh sudah kaya? Kebanyakan orang super kaya justru enggan memamerkan kekayaan mereka. Mereka justru lebih bersikap rendah hati. Contohnya pendiri Zara, Amancio Ortega, yang tercatat sebagai orang terkaya nomor 3 di dunia pada tahun 2017 dengan kekayaan 82,3 miliar dolar Amerika Serikat. Memiliki kekayaan berlimpah tidak mengubah gaya hidup Ortega menjadi super wah. Dia tidak segan bergabung dengan para karyawannya di kantor pusat Zara untuk makan siang di kafetaria. Penampilan Ortega juga sederhana, dengan memakai blazer biru, kemeja putih, dan celana abu-abu. Walau dia memiliki jet pribadi seharga 45 juta dolar Amerika Serikat, Amancio Ortega jarang memakainya karena waktunya sudah habis untuk bekerja. Itulah tadi pelajaran hidup sederhana dari orang-orang super kaya di dunia. Kalau ada yang baik, silakan diambil. Kalau ada yang buruk, jangan diikuti. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang alasan kenapa banyak orang sukses justru hidup lebih sederhana. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Mungkin kamu sekarang sudah banyak mengenal beberapa orang sukses dari seluruh dunia, baik lewat biografi ataupun video YouTube, podcast, buku, dan sebagainya. Mereka menjadi salah satu orang terkaya dengan banyaknya aset yang sudah mereka capai dalam beberapa tahun. Tapi tak disangka, pencapaian besar tersebut tidak selaras dengan gaya kehidupan yang begitu sederhana. Mereka melakukan gaya hidup yang sederhana tentu dengan beberapa alasan logis. Berikut beberapa alasan kenapa banyak orang yang sudah sukses justru hidup lebih sederhana. Yang pertama, melakukan berbagai macam investasi. Kita tentu paham betapa pentingnya investasi di usia muda. Kebanyakan orang sukses di seluruh dunia selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk berinvestasi dalam jumlah yang besar. Investasi bukanlah hal yang mudah, karena butuh pengalaman yang besar di dunia keuangan. Kamu tentu bisa menerapkan hal tersebut dimulai dari sekarang.
dengan memahami beberapa teori seputar investasi ataupun belajar melalui buku, podcast, atau video di YouTube channel. Kedua, menyisihkan sebagian besar uangnya untuk sedekah. Sebagai orang sukses, mereka tidak akan lupa sedekah yang harus mereka sisihkan sebagai bentuk rasa syukur karena pencapaian mereka hingga sekarang. Sedekah itu penting dan tidak bernilai harganya. Kalian bisa menerapkan hal tersebut dimulai dari hal terkecil. Ada persentase dalam menentukan nilai sedekah dari pendapatan kalian per bulan. Jangan sampai sedekah yang sudah kalian berikan justru tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan kalian setiap harinya. Ketiga, mempertimbangkan kualitas suatu barang. Kebanyakan orang akan terpaku pada barang yang terlihat mewah dan menawan. Orang sukses cenderung kritis dengan berbagai produk yang ia mau. Mereka sama sekali tidak terpaku pada harga yang mahal, tetapi lebih cenderung memilih kualitas daripada harga suatu barang. Kualitas suatu barang akan berpengaruh pada likuiditas di masa depan. Kamu tentu harus mempertimbangkan barang mana yang tergolong awet selama beberapa tahun sehingga mampu digunakan dengan efisien dan tepat. Keempat, memangkas pengeluaran sekecil mungkin. Mengelola pengeluaran selalu menjadi persoalan bagi generasi milenial hingga sekarang. Banyak orang sibuk dengan gaya hidup yang cenderung boros dan tidak bisa mengatur keuangan dengan tepat. Hal ini justru sangat diantisipasi oleh orang sukses karena mereka memikirkan biaya dan beban sesuai tanggung jawab operasional per bulannya. Tak boleh ada yang berlebihan karena mereka terus menjaga keuangan tetap stabil setiap tahunnya. Kelima, memiliki persentase untuk menggunakan uang dengan bijak. Manajemen keuangan akan sangat penting di usia muda. Bagi orang sukses, mereka akan menentukan persentase yang tepat dalam merumuskan sistem pengeluaran yang efisien dan bijak. Persentase tersebut memiliki kalkulator neraca tersendiri sesuai jenis usaha dan beban operasional yang mereka tangguh. Mereka tentu paham siklus pendapatan dan pengeluaran yang mereka sediakan tiap bulannya. Persentase keuangan ini bisa saja kamu mengikuti Pareto Principle dengan 80-20 ataupun aturan 50-30-20 ataupun aturan lainnya yang kamu anggap bermanfaat. Itulah 5 hal yang menjadi alasan dibalik gaya hidup sederhana orang-orang sukses. Mereka punya kekayaan yang melimpah, tapi mereka juga berperan aktif dalam menjaga kestabilan keuangan untuk masa depan. Kali ini kita akan membahas tentang tips bebas keuangan dari Dave Ramsey. Dave Ramsey adalah salah satu tokoh keuangan Amerika atau financial guru yang dikenal luas karena konten-konten yang berformat tanya jawab kepada audiensnya. Melalui tanya jawab ini, Dave Ramsey membantu audiensnya untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka. Bukan hanya masalah keuangan yang pelik seperti menyelesaikan masalah utang atau merencanakan kehidupan saat pensiun, masalah belanja sehari-hari pun tak luput dari perhatian Dave Ramsey. Kenapa dia begitu dipercaya sebagai penasihat finansial? Ini karena Ramsey pernah mengalami kebangkrutan di tahun 1988. Ia butuh waktu beberapa tahun untuk mengatasi kegagalannya. Setelah berhasil melalui krisis, Ramsey pun dipercaya sebagai penasihat finansial yang terpercaya. Salah satu strategi dari Dave Ramsey adalah 7 Baby Step. 7 Baby Step merupakan proses 7 langkah menuju kebebasan finansial. Lantas apa saja sih yang termasuk dalam 7 Baby Step? Berikut penjelasannya. Langkah pertama, cobalah sisihkan 10 juta rupiah untuk dana darurat. Langkah pertama dari 7 Baby Step adalah mengumpulkan paling sedikit 10 juta secepat mungkin. Uang ini nantinya akan berfungsi sebagai dana darurat bagi dirimu. Dana darurat adalah persiapan finansial yang dapat kamu andalkan di saat-saat genting. Tanpa adanya dana darurat, besar kemungkinan kamu akan berutang untuk dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang tidak terduga. Kebutuhan seperti apa sih yang membuat kita bisa berutang? Pasti sangat banyak, mulai dari kebutuhan medis dan kebutuhan mendadak lainnya seperti kerusakan kendaraan, kerusakan sebagian properti rumah, dan hal lainnya. Dalam kondisi ini, dana darurat adalah kebutuhan utama bagi diri kita. Adapun nominal dana darurat yang disarankan Dave Ramsey adalah setidaknya 10 juta rupiah sebagai perhitungan kasar uang yang kamu butuhkan agar dapat menyelamatkan kondisi finansialmu setidaknya selama 3 bulan.
Kedua, bayar semua utang menggunakan metode debt snowball. Beberapa orang menyebut ini sebagai salju yang mengelupas. Istilah tersebut mengacu pada kiasan mengambil sejumlah kecil uang atau kepingan salju dan menggabungkannya ke jumlah yang lebih besar, atau diibaratkan dengan bola salju. Jumlah uang yang kecil itu dapat bertambah dengan cepat, dan bola salju jauh lebih efektif daripada kepingan salju kecil tersebut. Dave Ramsey menyarankan untuk mengambil sejumlah kecil uang yang disimpan dan membayarkannya pada utang, ketimbang membelanjakannya untuk barang-barang yang tidak penting. Dalam metode debt snowball, Dave Ramsey mengatakan untuk menggunakan utang-utang yang seseorang miliki dari nominal yang terendah hingga tertinggi. Langkah ketiga, simpan uang senilai 3-6 bulan pengeluaran untuk dana darurat. Dalam prinsip kebebasan finansial oleh Dave Ramsey, langkah ketiga kembali lagi memprioritaskan dana darurat. Langkah ini dilakukan ketika seluruh utang kamu telah dilunasi. Dalam langkah ini, kamu disarankan untuk memiliki dana darurat yang senilai dengan total pengeluaran selama 3 hingga 6 bulan. Kembali ke preferensi pribadi, tapi memiliki dana darurat yang senilai dengan 6 bulan pengeluaran akan lebih menjamin keamanan finansial ketika kamu berada dalam kondisi genting. Keempat, investasikan 15% dari penghasilan untuk dana pensiun. Banyak yang belum mengerti bahwa dana pensiun itu sangatlah penting. Dana pensiun dapat membuat seseorang hidup lebih aman dan nyaman ketika memasuki usia senja. Semua orang tentu tidak ingin susah memikirkan masalah finansial, apalagi ketika rambut sudah mulai memutih. Dave Ramsey menyarankan berinvestasi untuk dana pensiun tidak lebih dari 15% total penghasilan. Terlalu banyak berinvestasi di dana pensiun akan menyebabkan kebutuhan lain keteteran. Ini juga tergantung preferensi kepribadian kita masing-masing. Langkah kelima, persiapkan dana sekolah anak. Setelah kamu melunasi seluruh utang kecuali cicilan rumah dan mulai investasi reksadana jangka panjang untuk dana pensiun, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anak. Langkah keenam, melunasi cicilan rumah secepat mungkin. Hal terakhir yang menghalangimu dari kebebasan finansial seutuhnya adalah cicilan rumah. Memiliki tempat tinggal adalah kebutuhan primer yang tidak bisa kamu hindari. Sayangnya, memiliki rumah sendiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bayangkan kalau kamu harus melalui 20 tahun ke depan untuk membayar cicilan rumah setiap bulannya. Cukup membebani, bukan? Oleh karena itu, ketika kamu paham bahwa kamu harus memiliki rumah sendiri, cobalah bersiap untuk melunasinya. Kurangilah kebiasaan-kebiasaan konsumtif dan mulai menabung lebih banyak untuk bisa membayar uang DP rumah yang besar dan mengambil cicilan yang lebih cepat. Ketujuh, mengumpulkan kekayaan dan banyak-banyak memberi. Setelah langkah 1 hingga 6 terwujud, maka seseorang dapat dikatakan sudah bisa merasakan kebebasan finansial. Seseorang sudah dapat bersantai dan terbebas dari segala jenis macam utang. Biaya kuliah anak pun juga sudah terjamin. Bahkan kehidupan di usia senja juga sudah terjamin oleh dana pensiun yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Oleh karena itu, seseorang di langkah terakhir ini hanya perlu menikmati hidup sambil memegang kekayaan-kekayaan tanpa perlu bekerja keras dan banyak memberi. Banyak-banyak memberi dan berlaku murah hati bisa menambah kebahagiaan. Tapi, mencapai langkah terakhir ini sama sekali tidak mudah. Dibutuhkan kedisiplinan dan ketekunan selama bertahun-tahun untuk dapat merasakan kebiasaan baik yang akan membawamu pada kebebasan finansial yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.